Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani, MPM 181311411177. Yang saya hormati Ibu Alina Yuza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis silabus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Ini menurut Gunandar tahun 2019 halaman 244. Selanjutnya, yang kedua ada manfaat silabus. Silabus ini bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Selanjutnya yang ketiga ada isi silabus. Isi silabus ini ada 10 poin. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah yang meliputi nama, satuan pendidikan kelas, dan yang ketiga ada kompetensi inti. Yang keempat kompetensi dasar, yang kelima ada tema, yang keenam ada materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Poin yang kedelapan ada penilaian, yaitu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang ke-9 ada alokasi waktu. Poin yang ke-10 ada sumber belajar, itu dapat berupa dari buku atau media cetak atau elektronik serta alam sekitar dan sumber belajar yang lainnya. Yang keempat, ada langkah-langkah pengembangan silabus. Ini menurut Trianto tahun 2010 halaman 99. Langkahnya ada 7 langkah. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua ada mengidentifikasi materi, yaitu pokok pembelajaran, mengidentifikasi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Dan langkah yang ketiga ada mengembangkan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini merupakan penanda pencapaian KD dan indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Yang keenam, ada menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Nah, alokasi ini menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang itu beragam. Sedangkan langkah yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar dan menentukan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca di slide di samping ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penulisan langkah-langkah silabus. Seperti contoh yang sudah saya tampilkan di sebelah. Yang pertama yaitu judul besarnya ada silabus. Selanjutnya ada satuan pendidikan. Di sini saya meminjam silabus di SD 65 Strip 3 Sanggaran Agung dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 dengan alokasi waktu 18 kali 30 menit pada tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah semester 2. Selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti ada 4. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat,
membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang ekstensif, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Nah, untuk penulisannya di sini kita menulis dulu 9 kolom, di mana kolom pertama berisi mata pelajaran, yang kedua kompetensi dasar, selanjutnya indikator, mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, pendidikan, penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, di sini saya meminjam silabus kelas 2 semester 2 untuk satu mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelas teman-teman bisa lihat slide yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya, jika sudah kita mengisi semua kolom, baik itu pada mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, pendidikan, penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya di bagian bawahnya itu mengetahui kepala sekolah, nama kepala sekolah dan NIP dan tanda tangan. Selanjutnya mengetahui guru kelas, yaitu ada nama guru kelas, NIP, dan juga beserta tanda tangan. Baiklah, sekian penjelasan tentang analisis silabus dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.